ketika ketika kita nggak nyusahin orang dan jadi berkat itu menurut gue udah bisa dikatakan sukses nggak sih? Iya kan? Iya betul, iya betul. Betul kan? Betul. Lu nggak nyusahin orang tua lu, Nah, itu maksud apalagi gua. lu bisa ngasih, iya kan, ngasih Nah, sedikit itu. atau apa gitu kan. Dan orang sekitar lu, maksudnya lu bisa jadi berkat buat orang Iya. sekitar. Nggak usah apa ya, nggak usah hal yang besar gitu, hal kecil aja ya. Han Ji Pyong next gen. Yo, balik lagi di part kedua masih bersama Abi. Halo. Seorang yang gagal menjadi dokter. Kalau di segmennya si Nadia kan kemarin dia dokter, ya beneran jadi dokter. Tapi kalau Abi Manyu ya, Dokter rohani. oh iya. Iya. Jadi dokter Haris soalnya udah S2 ya. Si gagal dokter. Oke. Gue bully lu sekarang, Bi. Bi, kita sekarang mau di part ini gue pengen ngulik lo soal karir. Ya, sebagai kita anak muda, pasti teman-teman di rumah juga sedang merintis atau gue harus mulai dari mana. Nah, mungkin suara Abi adalah bisa menjadi rekomendasi atau sebagai inspiring lah ya buat mereka. Nah, gue pengen tahu lu meniti karir tuh ya, buat gue dapat bocoran lu berawal dari di kampus ya kita tahu bagaimana mereka mengapresiasi ya, pasti tidak setebal yang lain Iya. gitu. Nah, gimana lu membangun karir dari sana? Jadi ketika ketika di kampus ada kesempatan, Iya. gitu. Sebenarnya awalnya tuh gue di kampus tuh pengennya tuh ambil, jadi waktu itu tuh ada seperti ini, Apa tuh? asisten lab seperti itu kan. Oh, asisten lab Iya, kayak gitu. iya. Waktu itu udah sampai pada latihan tahap akhir, tapi kayak di tahap akhir tuh gue kayak akhirnya memutuskan udah deh kayaknya dengan dengan kesibukannya asisten lab yang cukup lumayan, karena waktu itu tesnya itu di semester 2. Iya. Jadi kalau semester 2 udah selesai, lalu semester 3 tuh jadi asisten, dan itu langsung full jadi asisten tuh di full time gitu. Asisten di mereka tuh full time. Oh, dihitungnya full time. Dihitungnya full time. Oh. Nah itu akhirnya gue mikir, udah deh, akhirnya nggak jadi. Dan gue kayak ya udah, terus habis itu waktu itu ada lowongan part time di situ, tapi tes juga tetap. Akhirnya gue coba dan akhirnya masuk gitu. Kenapa akhirnya gue milih part time? Karena gue berpikir gini ya, kadang ketika udah kuliah gitu kan, gue berpikir nanti abis itu kan jadi fresh graduate gitu. Nah gue berpikir kalau udah lulus deh, kayak apa sih yang jadi pembeda antara lu dan orang lain yang kuliah gitu. Mungkin ada orang yang salah satunya mungkin caranya berprestasi di bidang lain gitu. Misalnya kayak ada yang jadi juara apa gitu. Dan gue kayak mikir gue nggak kuat jadi yang orang yang jadi bakal jadi juara di sana gitu ya. Udah gue akhirnya memilih untuk Jalur yang ini. gue jalur yang ini. Gue ngambil ini aja, ngambil part time aja jadi. Oh. Kan dari situ kan ketika part time kan paling nggak gue sedikit mencicipi kerja itu kayak apa sih gitu. Dari situ sih. Nah, aku pengen hubungannya dengan yang sekarang itu ada nggak yang lo sekarang lo jalanin di Ada karena gue ngambil waktu itu kan part time-nya IT kan. Katanya IT waktu dulu itu ngurusin data. Jadi waktu itu ada seperti migrasi sistem yang mengharuskan ada orang yang membantu untuk ngurusin data mahasiswa. Jadi dari data mahasiswa itu terus harus dimasukkan ke dalam sistem, kayak seperti itulah gitu. Dulunya dari situ aja gitu. Dan setelah lu lulus, lu masih tetap jadi part time-nya? Oh enggak, jadi gua itu part time itu sekitar 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan, jadi di semester 4 itu waktu itu kebetulan ya kayak nggak ada yang, ya kayak dari manajer di sana bilang gitu, kita ada lowongan full time, kamu mau coba nggak gitu. Full time gimana nih full time-nya gitu kan. Oh
full time-nya tuh di tempat kami itu kalau nggak salah 40 jam kerja gitu. Wah, kuli banget. Dia bilang 40 jam kerja seminggu ya gitu. Bingung tuh pertama kan. Dari yang 20 jam kerja, berarti kan kalau 20 jam kerja tambah kuliah ya masih ada waktu buat kayak kadang-kadang main misalnya gitu kan. Kalau udah 40 jam kerja kan lumayan tuh ngaturnya. Ya udah, pertama karena ngelihat ada waktu itu kayak ya udahlah gitu, ada kesempatan kenapa enggak? Ya, akhirnya ambil 40 jam kerja. Lumayan. Lumayan menyita waktu. Oke, dan hingga sampai sekarang lu benar-benar berkecimpung dan ada di circle itu ya, IT, dan lu dapat ya kalau gue bilang lu sambil kuliah ada job juga, dan sampai sekarang akhirnya gue dengar penghasilan udah 2 digit segala macam. Bahkan gue sempat dengar di LG itu ada sebutan orang Korea itu Waduh. Han Ji Pyong next gen di LG itu pasti ada ceritanya kan. Wah, ini si Abi sukses banget nih gitu. Bisa cerita nggak tuh, Bi, gimana? Mungkin jadi gua kan dulu di apa ya namanya di kampus itu cukup lumayan lama ya, sekitar 1,5 sampai 2 tahunan kerja. Maksudnya di sana 1,5-2 tahunan itu sambil kuliah sambil 1 tahun lagi setelah gua kuliah S1 selesai, itu gua masih di sana. Itu gua kerjain, abis itu gua pindah ke kantor yang sebelum ini. Jadi kantor sebelum ini tuh apa ya namanya ya, perusahaan rintisan ya, kita ngomong perusahaan rintisan di mana gua di tempat itu tuh kemarin bisa dibilang orang keempat ya yang direkrut. Jadi kayak benar-benar jadi kayak benar-benar apa ya namanya, benar-benar dari awal gitu kan. Ya udah gitu, gue menjalani di situ sampai ya sekitar 3 tahunan lah. 3 tahunan sampai akhirnya kemarin akhirnya tutup. Ya udah, terus habis itu gue pindah ke kerjaan gue sekarang. Yang sekarang, tapi tetap tetap di IT juga. Luar biasa. Dan bahkan tadi sebelum on kamera lu sempat ngobrol-ngobrol soal investasi, lu kayaknya banyak banget itu. Waduh. Maksudnya pintu pundi-pundinya tadi cuma ketutup satu pintu dokter, sekarang tiba-tiba pintu jadi banyak. Aduh. Gimana itu? Pantesan ada julukan itu ya. Yalah, itu tempat kerja gua kebetulan kan apa namanya brand ambassadornya Han Ji Pyong gitu. Jadi kalau di tempat kerja sekarang gua itu kerja di salah satu perusahaan investasi. Betul. Jadi investasi saham dan investasi reksadana sih sekarang. Wah. Seperti itu. Pantesan CSN naik. CSN nanti jangan-jangan bukan cuma 500, bisa 1.000. Aduh, doakan saja lah Pak, siapa tahu ada. Dan bahkan ya gue ingat salah satu orang yang sangat berpengaruh dulu di kita dulu di Firecom, bahkan di LG juga, adalah Kak Welly. Gue ingat banget loh, dia bilang dia sampai sekarang bahkan itu yang sempat gue omongin juga ke Juan. Sebelum kamu umur 30, kamu harus sudah sukses. Nah, kata sukses itu dia bilang begini, kata sukses itu adalah minimal kamu tuh udah nggak nyusahin orang tua. Nah, dari situ memaksa gue untuk akhirnya 3 tahun yang lalu gue memaksakan diri, benar-benar dipaksakan. Ya berani. Kayaknya gue harus punya properti nih. Akhirnya gue beli rumah. Nah, gue tahu seorang Abi juga katanya. Waduh. Rich people. Iya, rich people. Waduh. Kasih tahu dong, gimana? Iya, gimana, Bi? Itu. Jadi, sorry, gue potong lagi. Dari itu kayak membekas gitu loh. Jadi KWL itu, jadi kalian tuh udah harus mandiri. Minimal lu jangan nyusahin orang lah. Nah, seorang Abi bahkan menurut gue udah melampaui banget. Udah sampai Daniel bilang rich people. Waduh. Enggak lah. Gimana, Bi? Memang ya apa ya namanya ya, banyak gitu dari kata-katanya kata-katanya Koeli yang cukup lumayan membekas juga sih di gua gitu. Iya.
dari itu kemudian ketika tadi di awal ngomongin tentang pekerjaan ya itu ya, pekerjaan. kalau se 3-2-3 itu gitu. Itu gue juga salah satunya adalah kena dari apa yang Ko Welly bilang gitu. Pokoknya kayak ya udah kalau lu ada di suatu tempat kerjakan aja maksimal gitu. Makanya kayak terus kemudian jadinya ya udah gue cobain kerja maksimal. Terus kemudian ketika ngomongin sukses, nah itu definisi suksesnya Ko Welly itu juga cukup lumayan. Nggak segampang yang harus didefinisikan emang detil sih. Iya, tapi kayak cukup lumayan itu ya ketika kita nggak nyusahin orang dan jadi berkat itu menurut gue udah bisa dikatakan sukses nggak sih? Iya kan? Iya betul. Betul kan? Betul. Lu nggak nyusahin orang tua lu, apalagi lu bisa ngasih, kan ngasih sedikit atau apa gitu kan, itu udah ya udahlah. Dan orang sekitar lu, maksudnya lu bisa jadi berkat buat orang sekitar, nggak usah hal yang besar gitu, hal kecil aja ya. Ya artinya seorang Abi mau bilang sebetulnya berkat secara materi akan menyusul karena itu tadi, apapun yang lo lakuin untuk Tuhan, yang lain nanti tuh akan ngekor gitu loh, ngekor istilahnya. Dan itu yang seorang Abi lakukan. Hingga, tapi gue mau konfirmasi gue cuma gini ya, mungkin kalau kita ngomong berkat materi ngikutin, gue tidak bisa menjanjikan gitu bahwa itu akan ngikutin. Tapi yang jadi pasti gini, kalau ngomongin berkat materi, lu udah kerjain maksimal gitu. Lu udah kerjain maksimal, mungkin di masa kemaksimalan lo itu mungkin juga lo akan merasakan capek gitu. Capek dalam artian mungkin lo nggak diapresiasi dan lain-lain gitu ya. Cuma berusahalah tetap kerjakan itu maksimal gitu. Karena kayak ketika misalnya memang Tuhan berkata ini saatnya, pintu itu dibuka gitu. Maksud gue dalam artian gue juga di dalam karir gue niti juga nggak tidak mulus gitu loh. Maksudnya dulu pernah kok gitu, ya ibaratnya dulu dibayar part time, ya bisa dibilang 300.000 satu bulan gitu. Oh serius? Tapi gue bilang kayak ini kan cuma buat gue dapat gue dapat ilmunya gitu, it's okay gitu. Betul. Terus waktu waktu kerja, bahkan waktu kerja sebelum gue lulus itu gaji gue masih sama, masih di UMR juga gitu. Masih di sekitar 2, waktu itu UMR masih 2,5 sampai 3 ya, masih di sekitar segitu gitu. Terus lalu kemudian setelah gue kerja itu, terus gue untuk menunggu naik jabatan juga lama gitu. Maksudnya ketika orang lain, jadi kalau misalnya gue ngikutin start karirnya as asisten, itu jauh lebih cepat naiknya. Waktu itu. Dan gue waktu itu memilih untuk jadi IT. Pas lagi yang jadi IT programmer itu cukup lumayan lama. Mestinya kalau jadi temen gue yang di temen gue yang di asisten udah pada supervisor, gue masih junior. Memang lama gitu. Tapi ya gue mencoba untuk ya udahlah gue coba, walaupun kadang mungkin di dalam hati kayak ini kok gue merasanya apresiasinya kurang ya gitu. Cuma ya gue coba tetap kerjain maksimal gitu. Dan apa yang gue kerjain maksimal itu ternyata waktu gue resign ternyata itu jadi sebuah ketika gue ketemu sama direkturnya dan kayak direkturnya bilang gitu, thank you udah bantu gitu. Terus habis itu dia ngomong beberapa hal yang kayak gue kayak ternyata gue dilihat juga ya di sini gitu. Walaupun kayak mungkin secara itu nggak naik-naik, tapi ternyata apa yang gue kerjain dilihat loh gitu sampai level direktur gitu. Iya. Artinya sebenarnya Abi mau bilang prosesnya nggak segampang diucapkan gitu. Betul. Tetap melalui proses yang panjang juga. Yaitu tadi lo bilang ada momen lu kayaknya gue nggak dilirik nih. Iya. Yang lain karirnya cepet banget tuh, gue masih di sini sih aja gitu. Nah tapi pada akhirnya sekarang ya itu tadi, proses tidak akan mengkhianati hasilnya. Betul. Sekarang ya itu tadi dengan kesaksian anak-anak ya kita bisa melihat apa yang posisi Abi yang sekarang gitu. Nah Bi, gue mau konfirmasi nih atau istilahnya peneguhan lah ya, di yang seperti kita lihat atau kita saksikan, Abi
S1, S2, terus kemudian ada lagi ke S2-nya teologi kerja, dan dulu juga kuliah sambil gitu. Gue pengen tahu tuh, lu bagi waktunya tuh emang lu disiplin atau memang gimana tuh? Lu pernah kesulitan, ada jatuh-jatuhnya lah pasti. Pastilah. Ya, cuman pengen cerita tuh gimana? Biasanya gue tuh tipe yang apa ya namanya ya, gue udah rencanakan gitu, perkiraan, tapi gue tetap mencoba untuk fleksibel. Jadi memang kayak ketika memang kayak tugasnya sedang rame nih, terus kemudian apa yang namanya harus ada pelayanan misalnya seperti itu dan lain-lain, seperti itu ya udah gitu. Ketika gue bilang waktu ini udah gue plot, ya udah gue nggak akan ngomong iya dengan yang lain gitu. Seperti jadi itu. Disiplinnya Sampai situ. Memang benar-benar kayak kita harus tahu batas kita, kemudian kita harus tahu diri kita sih, maksudnya gitu. Kayak gue seorang yang apa namanya extrovert misalnya gitu. Memang pas di awal-awal juga stres tuh, karena kan gue harus di kamar, harus di rumah gitu kan lebih banyak, karena gue harus ngerjain tugas, harus ngerjain kerjaan, lalu kemudian harus ngerjain freelance segala. Ya tapi gue kayak udah siapin waktu nih, misalnya hari Sabtu malam gue harus pergi misalnya gitu, ya udah gue pergi Sabtu malam, nanti Minggu gue di rumah misalnya seperti itu. Jadi benar-benar disiplin sih, mau nggak mau. Ada nggak sih pengaruh hingga sekarang ya, maksudnya dari seorang Abi yang hingga sekarang ini, ada nggak sih pola asuh orang tua yang membuat lo hingga sekarang, maksudnya sisi mana pengajaran mereka atau pola asuh mereka yang membuat lo lebih kuat gitu kan? Biasanya orang tua kan punya pola-pola asuh tertentu. Nah, yang paling pola yang ini yang membuat lo sangat terpengaruh hingga sekarang, ada nggak sih? Disiplin waktunya sih. Di waktu justru ya, di waktunya. Karena ya, dulu dokter ya. Karena dulu mungkin waktu gua SD itu dulu kita itu tiap jam 6 sore itu biasanya udah ada di meja makan buat belajar. Itu dulu kebiasaannya. Jadi kayak ya udah, nggak ada PR apa, pokoknya mau nggak mau belajar di meja makan gitu. Jadi kan waktu itu kan udah gue mulai SD, ada adik gue kan, adik gue mulai TK dan lain-lain, jadi kita udah mulai dari situ sih. Jadi pola itu. Itu satu, lalu kemudian disiplin waktu, misalnya ketika ngomong jam 5 pulang, itu juga tuh jam 5 pulang itu juga harus sampai rumahnya juga harus jam 5 ya kayak gitu. Itu lumayan jadi apa ya, membuat gue kayak lumayan memperhatikan waktu juga jadinya. Dan itu kan baik ya, positif. Iya, sampai waktu itu kayaknya ngajak lo nongkrong juga kayaknya susah banget dulu. Dulu ada Sugi, Kevin, Glenn segala macam. Aduh susah, kalau Awi pasti habis ini pulang. Dulu apalagi waktu SMA ya, waktu SMA tuh nggak boleh lebih dari jam 9 deh. Maksudnya harus sampai rumah gitu. Iya. Lu sebenarnya ada keturunan apa sih, Bi? Chinese atau apa sih? Apa Jawa? Gua itu Jawa sama Soalnya Bali. ada beberapa yang manggil lo kok juga apa? Gua tuh Jawa sama Bali. Jawa sama Bali. Tuh, siapa tuh yang suka manggil kok? Itu sebenarnya ngajak. Bener kan apa kata gua? Gue ingat. Sipit. Karena segitu doang berarti, Bi. Berarti dia Jawa Bali, bener. Gue ingat soalnya dulu dia bilang gue bukan orang Chinese, gue orang Bali, Jawa gitu. Jadi lu Jawa Bali ya. Ya, bisa jadi sih, karena gue juga di kampung ada juga budaya gitu, Bi. Jadi setiap jam segini tuh makan. Makan. Makan jam segitu makan. Dan makannya bukannya masing-masing, lu ambil sendiri, bukan gitu. Meja ya. Betul. Jadi mungkin pola asuh itu yang membuat lo terdisiplin soal waktu. Wow, luar biasa. Ada lagi nggak, Bi, buat tips buat kita nih teman-teman di rumah, buat teman-teman SKN, bagaimana meniti karir sehingga yang sesultannya lu sekarang. Waduh. Silakan, Bi. This is your time. Jadi buat teman-teman gitu yang lagi mulai niti karir gitu, pesan gue sih kayak lu tahu ini sih your
strength sama weakness-nya dulu gitu. Yes. Jadi kayak ketika kita udah tahu posisi kekuatan kita di mana, itu kembangin gitu. Kembangin terus gitu. Karena itu kan yang bakal jadi apa ya, nanti senjata kita lah ketika kita mau apa ya namanya ya, meniti karir kita itu gitu. Lalu kemudian pas weakness itu kan kelemahan kita, coba dicari apa ya namanya ya, gimana cara ngatasinnya atau gimana solusinya. Karena nanti dari situ gue yakin kita kan akan semakin, gue percaya kita itu kan dibentuk seperti anak panah di tangan pahlawan. Itu yang selalu gue ingat. Gue selalu ingat itu. Jadi itu juga itu. Proses ketika kita tahu itu, kita sedang pada proses mengasahnya. Gitu. Nanti kapan kita dilepasnya itu Tuhan yang tahu kan. Iya betul. Yang penting kita tuh udah pada saat posisi tajam aja gitu. Nah kalau untuk apa ya namanya, untuk secara apa ya namanya, kasat matanya ya bisa ngobrol sama kakak rohani, bisa ngobrol sama orang tua gitu. Kira-kira emang kalau lo kayak ngerasa kelebihan gue di sini gitu. Kira-kira apa sih yang bisa gue lakukan gitu. Misalnya itu lo bisa ngobrol sama orang yang lebih tua gitu. Jadi jangan kadang tuh kalau di masa-masa kita yang masih muda gitu kan ada gejolak-gejolak nggak mau diatur sama orang tua dan lain-lain gitu. Ada fase kayak waktu itu kan gitu. Coba aja ngobrol gitu sama orang tua gitu. Apapun yang mungkin dia katakan, tangkap aja dulu gitu. Mungkin suatu saat gitu apa yang dia katakan itu sebenarnya jadi bekal buat kita. Gitu. Betul. Itu sih gitu. Kadang kayak sama satu lagi perluas pergaulan. Wow. Karena kadang-kadang pergaulan di Alkitab juga ada kan ya, yang apa ya namanya, jika kau bergaul dengan A kamu akan menjadi seperti A. Gue lupa di ayatnya di mana gitu. Nah lo ketika lo bergaul dengan orang yang baik gitu, apa orang yang Paulus bukan, ketika aku duduk di aku menjadi seorang ya. Nah di situ menurut gue gini, pergaulan penting karena itu juga akan kita belajar membawa diri kan di situ. Nanti ketika kita temenan sama orang-orang yang mungkin kayak pertemanan kita luas, nanti kita ketemu dengan si A gitu, nanti si A akan siapa tahu nanti akan bukan membantu kita ya, maksudnya akan membawa kita pada satu karir tertentu misalnya gitu. Karena misalnya kayak menutup kemungkinan gitu. Dan ya udah berbuat baik aja gitu. Maksudnya kayak kadang di perkuliahan kan suka orang minta bantuan apa misalnya gitu kan ya. Gue sih ya udah gitu, sekali lagi gue bisa bantu ya bantu aja gitu. Karena kadang-kadang ya teman kita yang satu itu ternyata membawa sesuatu di kemudian hari. Gue nggak berharap seperti itu gitu ya. Cuma kadang-kadang itu hal yang terjadi kan. Itu tadi impact dari pergaulan tadi ya. Betul. Wow. Itu aja Bi? Ya. Masih ada? Siap. Wow, luar biasa. Oke, itu tadi kesimpulan dari seorang Abi. Yang pertama, ketahui strength dan juga weakness. Kemudian yang kedua dia bilang tadi perluas pergaulan kita. Oke, sampai jumpa nanti teman-teman di segmen-segmen berikutnya. Itu dia suara dari Abi dan Tuhan Yesus memberkati. Thank you Bi buat suaranya. God bless.